Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Nur Cahyani, NIM 20317171065 dari kelas MI2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama membuat view. Langkah pertama yaitu buat root yang akan mengembalikan view, maka kode programnya sebagai berikut. Setelah membuat root mahasiswa yang mengembalikan view mahasiswa, maka kita harus menyiapkan file untuk view tersebut. Caranya kita harus buat file. Kita beri nama mahasiswa.blade.php. Lalu kita beri ini dari view. Ketika kita sudah simpan, kita mengakses root mahasiswa tersebut di web browser. Jika tampil teks ini dari view, maka artinya kita sudah sukses mengakses view. Meskipun nama file view adalah mahasiswa.blade.php, tapi untuk mengaksesnya dari root cukup tulis dengan return view dalam kurung mahasiswa. Kita tidak perlu menambah akhiran .blade.php, Laravel malah akan mengeluarkan pesan error jika view ditulis secara lengkap seperti return view mahasiswa.blade.php. Lalu, agar penggunaan view lebih terlihat, isi dengan kode HTML sebagai berikut. Seperti ini. Lalu kita akses kembali pada web browser dengan root mahasiswa. Maka tampilannya akan terlihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kode PHP di dalam view. Saya akan menambahkan fungsi date pada bawaan PHP berikut. Berikut perubahan filenya, kita beri. Lalu kita akses pada web browser. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang mengirim data ke view. Terdapat dua cara, yaitu mengirim data ke view sebagai argumen. Kedua, mengirim data ke view menggunakan metode with. Untuk mengirim data ke view sebagai argumen, cara pertama untuk mengirim data dari root ke view adalah dengan menulis data tersebut sebagai argumen kedua pada saat pemanggilan function view. Berikut penggunaan root-nya, kode programnya, yaitu ini. Bisa dilihat pada baris ke 131 sampai 133. Sebagai argumen pertama, terdapat nama view yang akan ditampilkan. Yang dalam contoh ini saya ingin mengakses view universitas.mahasiswa. Universitas sendiri itu
foldernya mahasiswa itu file di dalam folder universitas itu tadi. Selanjutnya, sebagai argumen kedua, terdapat asosiatif array berbentuk mahasiswa 01 Risa Lestari. Inilah data yang ingin saya kirim ke view universitas.mahasiswa. Agar data ini bisa ditangkap oleh view, kita harus modifikasi kode program mahasiswa.blade.php. Buka file mahasiswa.blade.php pada folder universitas. Lalu ketikkan kode program seperti ini. Kode program begini. Ini kita ganti. Kita buat kode HTML sebagai berikut. Lalu kita akses root pada web browser. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di dalam view universitas.mahasiswa, setiap elemen array akan dibuka dan berubah menjadi variabel mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, dan mahasiswa 4. Untuk mengaksesnya, kita bisa gunakan cara berikut. Kita gunakan cara yang ini, mahasiswa 1. Kita buat root mahasiswa 1. Agar data ini bisa ditangkap oleh view, kita harus modifikasi kode program mahasiswa.blade. Buka kembali file mahasiswa.blade, lalu kita buat kode programnya seperti pada tampilan di layar. Selanjutnya, kita akses mahasiswa 1 pada web browser. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini saya akan memisahkan kode untuk pembuatan array keluar function view. Sehingga kita cukup menuliskan R mahasiswa sebagai argumen kedua yang akan dikirim ke view. Di sini kita membuat root mahasiswa 2. Ini R mahasiswa ini sebagai argumen keduanya. Lalu kita akses ke web browser mahasiswa 2. Maka tampilannya akan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengirim data ke view menggunakan metode with. Cara kedua yang bisa dipakai untuk mengirim data dari root ke view adalah menggunakan metode with. Metode with dipanggil dari function view. Butuh 2 buah argumen. Argumen pertama berupa nama variabel yang akan dikirim, serta argumen kedua untuk menyimpan nilai yang dikirim. Metode with, dan jika ingin mengirim banyak variabel, metode view ini bisa dipanggil beberapa kali dengan cara di-chaining atau disambung satu sama lain.
Berikut kode programnya. Kita beri nama root-nya /with. Dengan root ini, maka di dalam view universitas.mahasiswa akan terdapat variabel mahasiswa 1 yang berisi string Lisa Restari, mahasiswa 2 yang berisi Rudi Hermawan, mahasiswa 3 berisi Bambang Kusumo, mahasiswa 4 berisi Lisa Permata. Lalu kita agar bisa ditangkap oleh view, kita harus modifikasi program mahasiswa.blade.php seperti berikut. Ini kodenya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita langsung akses saja pada root-nya. Kita akses dengan tambah /with. Maka tampilannya akan seperti yang terlihat pada layar. Lalu kita akan membahas tentang mengenal function compact. Function compact berguna untuk membuat asosiatif array dari variabel biasa. Karena data yang dikirim ke view biasanya berbentuk asosiatif array, maka fungsi compact cukup sering dipakai dalam Laravel. Argumen untuk fungsi compact ini berbentuk string sesuai dengan nama variabel. Misalkan kita memiliki variabel mahasiswa 1, maka di dalam fungsi compact ditulis menjadi compact mahasiswa. Hasilnya variabel R berisi asosiatif array dengan nama K berupa nama variabel. Di dalam Laravel, fungsi compact ini sering dipakai untuk mempersiapkan array sebelum dikirim ke dalam view. Contoh kode programnya adalah ini. Seperti ini. Lalu kita coba akses pada web browser. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu langkah pertama, membuat root pada web PHP dengan menambahkan di belakang URL dengan mahasiswa, nama, umur, dan asal. Kemudian buat function dengan masing-masing nama, umur, dan asal. Selanjutnya terdapat nama view yang akan ditampilkan, yaitu mengakses view universitas.tugas. Lalu buat data yang akan dikirim ke view. Jadi kita buat root-nya seperti ini. Kita kasih /mahasiswa, nama, umur, dan asal. Di function kita beri variabelnya nama, umur, dan asal. Selanjutnya kita pilih view, lalu pada folder universitas kita pilih new file, kita buat file bernama tugas.blade.php. Lalu tampilan pada view-nya nanti kita beri kode HTML seperti berikut. Selanjutnya, ketika kita akses pada web browser, kita beri /mahasiswa, lalu kita beri nama kita, nama saya Rizka, /umur 20, dan asal Jombang. Maka tampilannya akan seperti berikut. Tampilannya akan seperti nama ini akan mengikuti pada root URL di sini. Nama, umur, dan asal akan sama seperti root yang kita tuliskan tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.